Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sementara Mbak Jelita mungkin lagi ada trouble, belum bisa online, tapi mungkin bisa saya review apa yang kita perbincangkan saat awal kita memilih tentang topik menguji efektivitas dari hasil perencanaan taruh pada masa pandemi. Uh, yang pertama, subtema kita yang kemarin berkaitan dengan perlunya perubahan standar perencanaan taruh. Jadi ada beberapa hal yang kemarin kita sempat sudah perbincangkan. Ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan dan berada pada ranah teknis sebuah proses perencanaan tata ruang. Karena yang kita tahu kemarin meskipun tidak disimpulkan, tapi ada 3 hal utama yang mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan pada saat kita nanti keluar dari masa-masa pandemi ini, mengkaitkan dengan apa yang kita rasakan terkait dengan produk-produk tata ruang yang tidak memberikan sebuah bukan tidak berharga, akan tapi sepertinya pada saat pandemi ini tidak memberikan sebuah pertimbangan yang memberikan jalan keluar cepat, lugas, dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa tata ruang itu adalah sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pemenuhan ruangnya. Nah, banyak hal pemerintah daerah memberikan penekanan-penekanan terkait bagaimana kita melihat dari sisi ruang. Keberadaan ruang ini antara kawasan satu dengan yang lainnya ataupun wilayah yang bercirikan kepadatan yang tinggi, sedang atau rendah di perkotaan atau pedesaan. Ini hal-hal yang kadang-kadang sangat menjadi beda pada saat kita bagaimana mencari sebuah jalan keluar atau way out terkait dengan kondisional sekarang dengan tingginya angka dari terpapar baru ataupun hal-hal yang mengkaitkan dengan bagaimana kita melihat efektivitas dari penanganan kewilayahan terkait dengan pandemi. Yang sekarang saya akan menyampaikan masalah terkait dengan pergeseran NSPK Taruh. Enggak banyak sebenarnya teman-teman sepaham terkait dengan NSPK ini. Karena kalau kita melihat dari awal NSPK yang artinya norma standar prosedur dan kriteria ini ada hal-hal yang kadang memberikan penekanan-penekanan yang logis terkait dengan bagaimana kita bertingkah laku ataupun memperlakukan sebuah proses penataan ruang itu akan dicapai ataupun akan menuju suatu yang diinginkan. Jadi kalau kita melihat NSPK Taruh yang sekarang udah banyak berkurang, apalagi kita nanti akan preview ya dengan beberapa kaitan yang mempengaruhi proses-proses di mana sebuah tata ruang ini menjadi sebuah limitasi bagi sebuah proses perencanaan. Seperti kita ketahui, baru saja kita juga mendengar bahwa rencana tata ruang itu juga dimasukkan dalam draft Omnibus Law yang di dalamnya ada beberapa pasal-pasal yang dihapus, dirubah ataupun ditambah. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, NSPK ini memegang peranan penting karena tidak terlepas dari antar satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang sangat urgent, kenapa menjadi sangat penting mengkaitkan dengan tema pergeseran NSPK itu. NSPK di hal yang
kita ketahui ada yang memberikan penekanan pada bagaimana kita melihat sebuah norma, standar, prosedur, ataupun kriteria. Pada saat Omnibus Law di pasal tertentu di Undang-Undang Tata Ruang mengkaitkan dengan perubahan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat, ini akan banyak memberikan proses yang nantinya akan membuat pergeseran-pergeseran terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Karena bagaimanapun kalau kita lihat di daerah, kekuatan yang paling utama sekarang untuk memberikan penekanan daerah tetap mempertahankan eksistensi dari lingkungan atau eksistensi dari bagaimana kebutuhan masyarakat yang di sana secara logis, kedaerahan itu hanya daerah memang. Dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan logis bahwa pemerintah pusat lebih sering memberikan izin-izin yang berkesesuaian tidak pada kegunaan untuk masyarakat secara keseluruhan di daerah itu, akan tapi memang mengkaitkan dengan sisi bisnis yang utama dilakukan di kawasan-kawasan yang ada di wilayah tersebut. Jadi tata ruang itu memberikan penekanan yang tidak hanya memberikan sebuah penjagaan terkait dengan kondisional lingkungan, akan tapi di sana pun nanti akan ada sebuah penjagaan dalam tanda kutip terhadap kewilayahan ini terkait dengan norma dan standar perlakuan dari apa yang ada di daerah. Seperti yang kita tahu bahwa nanti berjenjang, NSPK itu berjenjang apakah di tingkatan pusat, di tingkatan provinsi, atau kabupaten kota. Teman-teman semua, NSPK tidak simpel. NSPK mengkaitkan dengan banyak hal yang mengkaitkan dengan sebenarnya di tata ruang sendiri, memang khusus NSPK tata ruang ini banyak sekali. Jadi kalau kita hubungkan dengan aturan yang ada lebih dari 100 mungkin aturan, belum lagi aturan-aturan sektor, aturan bidang pun demikian. Kan tapi yang rigid dalam kesatuan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria ini, itu hanya ada dua, terkait dengan penataan ruangnya, dan kedua terkait dengan RTH. Dan sekarang pemerintah lagi-lagi memang kalau dihubungkan dengan Undang-Undang Tata Ruang tidak lebih pada bagaimana mengupayakan sebuah proses itu standar menurut pemerintah. Oleh karena itu dalam NSPK pemerintah baru pada tatanan melihat apakah kesesuaian terkait dengan mohon maaf bukan kesesuaiannya terkait dengan target awal yang direncanakan untuk membuat buku dalam tanda kutip, buku rencana tata ruang, itu yang masih dalam konteks yang difokuskan, belum kepada konteks yang lain bagaimana penerapannya dalam 3 aspek penataan ruang, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, teman-teman, ayo kita pahami bersama. Yang pertama terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria ini sebenarnya apa. Jadi pengertiannya memang mengarah pada ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar sebenarnya. Jadi pelayanan dasar yang mengkaitkan dengan urusannya itu kalau di pemerintahan ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Jadi ini ada urusan-urusan pilihan di tata ruang yang nantinya dimungkinkan setiap warga negara itu secara minimal ya, secara standar, secara minimal itu terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan pengertian di awal bagaimana kita melihat standar dari tata ruang itu sendiri. Kalau melihat secara keseluruhan, NSPK-nya sendiri dalam kaitan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, apakah itu norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kalau kita melihat di aturan-aturan yang ada, sebuah norma itu ada sebuah ketentuan-ketentuan utama yang dipegang, yang menjadi subjek dan objek dalam suatu tema tertentu. Jadi tema dalam aturan-aturan
itu tidak pernah ada di penjelasan atau keterangan-keterangan. Dia melekat di aturan yang mengkaitkan dengan bab, pasal ataupun ayat. Kalau penamaan dari norma itu sendiri yang artinya aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan-urusan di pemerintahan. Jadi sebenarnya NSPK itu bukan hanya tata ruang, tapi khusus yang sekarang mengkaitkan dengan tata ruang, ada hal-hal yang rigid yang nantinya mengkaitkan dengan norma-norma yang ada. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa NSPK itu berjenjang antar pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Oleh karena itu nanti hubungan dengan norma, standar prosedur, dan kriteria juga akan berjenjang. Yang kedua, mengkaitkan dengan standar. Standar yang dalam artian adalah sebagai acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Ketiga, prosedur. Prosedur itu bisa metode, bisa cara, bisa tahapan formal yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan dari pemerintahan itu sendiri. Yang terakhir kaitannya dengan kriteria. Nah, di sini bersangkut paut masalah ukuran dan capaian norma yang dipergunakan. Jadi kriteria itu mengukur norma yang pertama tadi kita sampaikan. Ukuran pencapaian dari norma itu dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan dari urusan penataan ruang itu sendiri. Teman-teman semua, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dari tiga hal tadi yang kita sampaikan berjenjang antara pusat, provinsi, kabupaten kota, di pusat memang punya kewajiban dalam NSPK ini membuat norma-norma, membuat standar, membuat prosedur, membuat monef, lalu mensupervisi, juga ada fasilitasi dan urusan-urusan yang lain berkaitan dengan eksternalitas secara nasional. Jadi mungkin artinya bahwa semua proses dalam pemenuhan ataupun standar-standar dalam norma tersebut itu ditentukan oleh pusat. Apakah norma, standar, prosedur, memonefnya juga, mensupervisi dan memfasilitasinya. Dalam tingkatan provinsi, apa yang menjadi kewajiban di sana? Yaitu mengatur urusan-urusan yang mengkaitkan dengan pemerintahan dan eksternalitas regional. Tentunya kita nggak bicarakan masalah bidang yang lain, tapi fokus kepada bidang tata ruang. Yang terakhir, kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota itu tugasnya mengatur urusan-urusan pemerintahan yang juga levelnya itu eksternalitasnya lokal, dalam skala lokal di kabupaten kota. Nah, itu yang membedakan antar NSPK pusat, provinsi, kabupaten kota, itu yang mengkaitkan dengan urusan-urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. Jadi masing-masing tingkatannya berbeda. Teman-teman semua, kalau kita lihat secara keseluruhan, jadi urusan di kewenangan pemerintah itu banyak hal sebenarnya yang harus kita pahami juga. Jadi kita jangan belajarnya hanya textbook tentang tata ruang, tapi kita harus juga lihat bagaimana urusan-urusan pemerintahan ini itu harus benar-benar kita kuasai. Di mana urusan-urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah, mana yang menjadi urusan-urusan pilihannya, yang dimana secara keseluruhan itu ada dalam NSPK itu sendiri. Jadi NSPK itu ada dua dalam urusan wajib dan pilihan di pemerintah. Jadi kalau kita melihat dari secara keseluruhan, urusan-urusan pemerintah yang dasar itu kan banyak ya. Kalau kita melihat secara rigid, ada urusan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, permukiman, atau masalah ketentraman, ketertiban umum, atau masalah perlindungan masyarakat. Tapi di dalamnya juga ada pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, disitulah kita lebih fokus apa yang ada dalam NSPK ini sendiri. Apa sebenarnya urgensi dari NSPK ini sendiri? Nah, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita di teman-teman planner. Apa sih urgensinya NSPK? Kenapa harus ada NSPK? Jadi pada saat kita melihat sebuah aturan mengharuskan sebuah proses dari pusat ke daerah, provinsi, dan kabupaten kota,
kita melihat urgensinya didasarkan pada mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa untuk menghindari tumpang tindih. Nah, yang kedua ini mengkaitkan dengan tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan. Jadi urusan tadi yang mengkaitkan dengan wajib dan pilihan di urusan pemerintahan. Yang ketiga, meminimalisasi konflik pada masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten kota. Yang keempat, memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah. Yang terakhir, menjadi pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan urusan dari pemerintahan. Nah, kalau kita benar-benar mengerti kelima aspek urgensi ini, pasti kita tidak akan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ada pertanyaan besar. Kenapa Omnibus Law terkait dengan pasal penyelenggaraan penataan ruang diambil ke pemerintah pusat semuanya? Kenapa di awal saya menyampaikan bahwa sebuah proses urgensi dari NSPK ini tidak hanya berhenti di pemerintahan pusat, tapi juga akan banyak pengaruhnya terkait dengan pemerintah daerah. Nah, itulah kenapa sering kita mendapati teman-teman di organisasi profesi, di IAP, atau teman-teman praktisi, planner yang memang sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan konsekuensi logis terkait dengan hal-hal ini, itu akan banyak bicara terkait dengan keterhubungan nanti seandainya Omnibus Law itu disahkan, karena hal-hal tersebut yang harus diperhatikan. Hal yang lain, manfaat dari NSPK itu sendiri. Jadi kadang kita banyak mengulas, mendengar ataupun bicara tentang NSPK, tapi kita kadang nggak paham bagaimana sebenarnya tadi yang mengkaitkan dengan urgensi, bagaimana tentang manfaatnya. Manfaat dari NSPK yang pertama, jadi di sini ada mempertegas dan memperjelas landasan hukum. Yang kedua, menjadi pedoman dan acuan atau petunjuk pelaksanaan urusan dari pemerintahan. Tadi yang dua, ada wajib dan pilihan. Yang ketiga, memperjelas mekanisme. Jadi mekanisme dan tata cara serta persyaratan juga kriteria dari pengelolaan urusan. Yang keempat, mempermudah perencanaan program dan kegiatan, karena perencanaan tata ruang tidak bisa terlepas dari nanti way out akhir ataupun tujuan akhir dari apa sebenarnya penataan ruang itu. Jadi nanti akan terhubung dengan bagaimana produk tata ruang itu dipakai oleh perencanaan pembangunan. Selanjutnya, memperjelas kewenangan dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya di situ ada MONEF, jadi monitoring, evaluasi, juga ada kaitan dengan nanti pelaporan, ada pendanaan, ada pembinaan, ada pengawasan, lalu diperjelas dengan manajemen urusan pemerintahan. Teman-teman semua, hal-hal yang rigid nanti memang menterkaitkan masing-masing dari manfaat NSPK ini menurut level. Jadi tidak hanya kita melihat dari sudut yang tadi mengkaitkan dengan urgensinya, tapi manfaat dari NSPK itu sendiri. Teman-teman semua, kalau kita melihat dari kedudukan tadi antara pusat, provinsi, kabupaten kota, jadi memang di atasnya sih karena mandat dari Undang-Undang 26 2007, tapi di bawahnya juga ada 15 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Inilah yang menjadi memberikan mandat karena adanya pembagian kewenangan, PP tentang pembagian kewenangan. Disitulah nanti akan dilihat sebenarnya NSPK-nya bidang. Jadi NSPK itu bukan hanya bidang taruh, NSPK itu semua bidang-bidang pemerintahan itu ada NSPK-nya, tapi yang khusus bidang tata ruang tadi yang sudah kita sampaikan. Kalau di bidang tata ruang nanti ada hubungannya dan apa saja sebenarnya yang terkait dengan NSPK di bidang pemerintahan dalam terkait dengan bidang tata ruang itu.
mungkin tidak kita sadari bahwa pedoman-pedoman yang ada sekarang ataupun mengkaitkan dengan bagaimana kita ada kriteria-kriteria yang dipakai dalam penyusunan penataan ruang itu menjadi sebuah NSPK dalam penataan ruang. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan lingkupnya, mulai dari adanya mandat dari Undang-Undang 26 2007, PP 15 2010, lalu lahirlah kalau dikombin dengan PP tentang pembagian kewenangan ini, NSPK terkait tata ruangnya itu lahir. Jadi beberapa kaitan dengan dasar rumusannya nanti ada sendiri. Jadi NSPK bidang itu ada dua hal yang dibutuhkan di situ, yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan muatan yang dibutuhkan atau yang perlu diatur. Yang kedua mengkaitkan dengan kedalaman dari muatan yang dibutuhkan dan diatur tersebut, mengkaitkan dengan pengaturan atau format penyajian dan sebagainya. Nah, disinilah nanti pada saat kita melihat muatan yang dibutuhkan untuk diatur, apa yang perlu diatur, itu kita perlu mengacu pada dua aturan perundang-undangan tadi, 26 2007 dan 15 2010. Dalam kaitan ini nantinya masukan-masukan dari NSPK bidang penataan ruang itu akan diterima ataupun bisa dirumuskan. Yang kedua, dengan kedalaman lingkup pengaturan dan format penyajian. Dari situ kita melihat masukan dari karakteristik dari masing-masing rencana tata ruang di masing-masing provinsi. Jadi disinilah kita melihat beberapa kaitan nanti kalau dihubungkan dengan yang lebih detail lagi, kaitan dengan pedoman sektoralnya juga dari bidang-bidang pekerjaan umum ataupun bidang penata ruang itu sendiri. Jadi teman-teman semua, elaborasi dari tiga hal sebenarnya, sudut kepentingan dari 26 2007, kriteria dari PP 15 2010, dan isu-isu strategis di RT RW provinsi inilah yang nanti akan memformulasi kebutuhan. Jadi dalam tanda kutip memformulasi kebutuhan NSPK bidang penataan ruang. Jadi itu kenapa elaborasi kebutuhan NSPK bidang ini menjadi sangat penting. Kalau kita runutkan ke bawah lagi, ini bisa diturunkan menjadi kebutuhan dari NSPK bidang penataan ruang di skala ataupun level di bawahnya, yaitu kabupaten kota. Jadi teman-teman, kalau kita mau melihat secara lebih rigid, sebenarnya gambaran umum dari substansi NSPK-nya sendiri ada konsideran, ada gambaran umum, ada maksud, tujuan, dan lingkup, hal-hal yang diatur itu apa, persyaratan, mekanisme, kriteria, pengelolaan, kewenangan dari masing-masing level, pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota, penataan dan evaluasinya juga, pelaporan, pendanaan, pembinaan, pengawasan, yang terakhir mengkaitkan dari keseluruhan gambaran substansi dari yang akan diatur dalam NSPK tersebut. Nah, sampel-sampel kegiatan dari NSPK tata ruang itu ada yang sifatnya melihat dari manfaat, itu ada yang umum, ada yang khusus. Jadi kalau yang umum kita melihat itu sebagai sebuah panduan standarisasi. Jadi panduan standarisasi ini karena juga ada kaitan dengan kemudahan interpretasi dari persoalan keanekaragaman dari NSPK yang ada di tata ruang. Lalu yang ketiga, petunjuk untuk memudahkan penyusunan rencana tata ruang. Yang terakhir, mempercepat proses penyusunannya karena sudah tertata secara benar. Yang kita ketahui standar-standar yang ada, jadi kita ulangi di awal bahwa standar-standar yang ada memang standarnya adalah minimal. Jadi teman-teman tidak bisa hanya terpaku dengan hal-hal tersebut, harus expand nantinya sejalan dengan kondisional tertentu yang sekarang. Bagaimanapun dengan kondisi pandemik ini akan membuat perangai tidak tanduk ataupun bagaimana kita memperlakukan sebuah standar dari penataan ruang itu akan menyesuaikan dengan kondisional tertentu. Teman-teman semua, dari beberapa kaitan yang sudah saya sampaikan, hal-hal yang bisa
lebih rigid. Misalnya, kenapa harus ada pergeseran NSPK? Saya contohkan satu. Hal-hal yang mengkaitkan dengan bagaimana sebuah pandemi ini berlangsung cepat. Kita melihat karakteristik dari kota dan desa, bagaimana dengan kepadatan dan sebagainya. Apakah benar sebuah kota lebih cepat terjangkit ataupun terpapar dari sebuah peristiwa pandemi? Kita melihatnya bahwa kalau kita melihat dari tingkat kepadatannya, bisa jadi benar. Karena mungkin ada pertalian dengan standar-standar kita, ruang di kawasan perkotaan yang semakin tidak ataupun tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan dalam artian ruang. Oleh karena itu perlu ada sebuah ekspansi pemikiran terkait hal-hal tersebut. Saya gambarkan bahwa pada kawasan-kawasan perkotaan lebih banyak diarahkan untuk rumah-rumah bertingkat flat ataupun menjadi satu kesatuan dalam sebuah kawasan. Itu pun kalau kita lihat dari beberapa pemikiran-pemikiran yang ada, teman-teman arsitek sudah banyak berpikiran bahwa tidak perlu ataupun tidak harus atau tidak wajib ataupun ada penekanan-penekanan yang tidak baik dalam kehidupan di flat misalnya. Jadi flatnya diatur, didesain sedemikian hingga bahwa tidak monoton, tidak terjadi penumpukan pada sebuah kawasan tertentu, tidak sumpek, ada ruang terbuka hijau, terpapar matahari lebih banyak dan sebagainya. Nah, kita di tata ruang seperti apa? Karena disinilah harus ngelihat secara holistik, tidak hanya bisa melihat dalam kondisional tertentu bahwa sebuah standar kita hanya dilihat bahwa dengan kepadatan tertentu atau penduduk tertentu, misalnya dari 5.000 kita butuh rumah berapa dan sebagainya, perlu kita berpikir ulang di sana ke depannya. Akan ada beberapa pertalian dengan bagaimana kita nantinya ada hal-hal yang harus kita pikirkan lebih rigid lagi, tidak hanya melihat data-data yang ada, karena teman-teman harus diingat bahwa data yang ada itu bukan langsung menjadi sebuah informasi biasanya menjadi sebuah pijakan untuk mengambil kebijakan. Jadi harus diingat bahwa data itu bukan untuk mengambil sebuah kebijakan, bukan pijakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Data itu harus diolah menjadi sebuah informasi, dan informasi inilah yang menjadi tatanan ataupun pijakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Maka dari itu, kenapa ada perbincangan di luar apakah pedesaan tidak lebih parah ataupun tidak lebih mudah terpapar pandemi dengan kondisional yang ada sekarang? Belum tentu, karena desa dibandingkan dengan kota, kita tahu sendiri bahwa apa yang ada di kawasan perkotaan dengan kelengkapan sarana prasarananya menjadi sebuah menjadi sebuah nilai bahwa di sana sudah mempunyai sebuah cara untuk membentengi diri ataupun sudah siap dengan hal-hal terburuk sekalipun mengkaitkan dengan upaya pandemi. Bagaimana dengan di daerah pedesaan? Dengan ketersediaan sarana prasarana yang minim, itu akan mengakibatkan tidak langsung bisa diinterpretasi seberapa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk melayani. Jangan-jangan di kawasan-kawasan pedesaan, di periferi kota misalnya, justru lebih tergambar bahwa kawasan tersebut karena alami, tidak banyak orang dan tidak akan terpapar oleh pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, saya tidak mendahului hal-hal yang bersifat yang bersifat bukan menjadi keilmuan kita, tapi bagaimanapun terpaparnya sebuah pandemi itu karena
berpindahnya. Jadi tanda kutip di sini karena berpindahnya virus itu ke orang lain. Itu yang kita pahami. Dengan kondisional ada di pedesaan, karena ada yang bekerja di kawasan perkotaan, interaksi-interaksi lebih guyup, lebih memberikan penekanan kehidupan yang gotong royong di daerah pedesaan, dan kemungkinan untuk lebih ada sebuah pendekatan menyentuh ataupun karena proses yang tadi dikatakan guyup akan lebih besar. Tetapi di kawasan perkotaan juga tidak seperti halnya di pedesaan. Bisa jadi karena pusat-pusat kegiatan banyak di kawasan perkotaan akan banyak persentuhan ataupun pindahnya virus-virus tersebut ke orang lain. Jadi antara kota dan desa sama-sama punya level sendiri ataupun kerentanan sendiri terkait dengan bagaimana kita memperlakukan kawasannya, bagaimana kita mencari penyelesaian terkait pandemi ini. Jadi kalau kita kembali ke permasalahan norma standar pedoman dan kriteria ini, kita nggak bisa lagi dengan cara-cara manual, kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang memang tidak expand, tidak melihat kondisional yang ada, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang. Seharusnya lah kita bisa memprediksi dengan big data yang ada dari awal seberapa besar sebenarnya kebutuhan dari rumah-rumah sakit rujukan. Bukan hanya rumah sakitnya, tapi bagaimana ketersediaan dari ICU. Jadi kalau kita kembali ke awal, bahwa kenapa kita melihat pergeseran-pergeseran yang ada, urusan-urusan pemerintahan terkait dengan NSPK itu ada 3. Baik kita lihat dari subbidangnya ataupun level mana yang berhak untuk menindaklanjutinya. Pada subbidang pengaturan, di sini ada penetapan, ada mengkaitkan dengan penetapan aturan perundang-undangannya, ada penetapan tentang norma standarnya, ada penetapan tentang bagaimana proses di kawasan-kawasan tertentu, karena bukan hanya darat, laut dan udara juga ada. Penetapan kereta dari perubahan fungsinya juga ada. Nah, di sini melihatnya di pengaturan. Yang kedua mengkaitkan dengan pembinaan. Fungsi-fungsi di sini mengkaitkan dengan lebih kepada koordinasi. Lain hal mengkaitkan dengan adanya sosialisasi, pemberian bimbingan, pendidikan, penelitian, pengembangan sistem informasi dan sebagainya. Yang terakhir mengkaitkan dengan subbidang pembangunan. Di sini ada urusan yang mengkaitkan dengan pemerintahan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Nah, secara keseluruhan nantinya ada hal-hal yang mengkaitkan dengan pengawasannya. NSPK bidang itu ada di perencanaan, di pelaksanaan, di pengawasan juga. Nah, inilah yang mengkaitkan nanti bagaimana jenis layanan dasarnya seperti apa, sasaran dan indikatornya bagaimana, target-target yang diupayakan seperti apa. Tidak lagi kita melihatnya sekarang targetnya hanya target buku, hanya target bahwa rencana tata ruang itu sudah ada di sebuah wilayah dan lain sebagainya. Akan tapi sudah targetnya harus expand. Targetnya sudah mengarah kepada target tata ruang itu sudah masuk di perencanaan pembangunan atau tidak. Nah, teman-teman, saya kira secara keseluruhan itu yang bisa saya sampaikan di topik ataupun subtopik yang sekarang, yaitu mengkaitkan dengan norma standar prosedur dan kriteria taruh. Jadi nanti pergeserannya akan mengarah kepada bagaimana kita formulasi ulang apa-apa yang ada di dalamnya, hal-hal yang rigid. Ini masih dalam cangkang yang ada, nanti akan melihat secara keseluruhan bagaimana sebuah wilayah itu
direncanakan bagaimana sebuah wilayah itu diatur koefisien-koefisiennya, bagaimana dalam sebuah wilayah itu diatur penggunaannya, bagaimana dalam sebuah wilayah itu diatur sebuah rigid dari kesesuaian interaksi antar satu dengan yang lainnya. Masalah yang lebih rigid lagi misalnya tentang bagaimana sebuah bangunan itu berdiri, bagaimana kaitan antara bangunan satu dengan bangunan yang lainnya, itu menjadi permasalahan lain yang nanti akan dibahas yang lebih rigid lagi. Bagaimana hubungan antara kepadatan penduduk dengan wilayah sekitar dengan bagaimana kita pemenuhan dari optimalnya sebuah layanan dari sarana prasarana. Jadi nggak bisa kita gebiak uyah satu dengan yang lainnya jadi sama, karena di sana akan ada hal-hal yang mengkaitkan dengan bagaimana sebuah proses penataan ruang itu secara standar bisa dipertanggungjawabkan karena ini akan dipakai oleh masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapat pertimbangan, karena ini bukan hasil akhir. Teman-teman bisa mempertimbangkan hal-hal yang lain, bahwa yang pertama, bahwa sebuah NSPK itu menjadi sangat penting karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan sebuah proses penataan ruang, baik di perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaliannya. Di dalamnya juga ada standar norma, norma standar dan kriteria tersebut itu menjadikan hal-hal yang rigid dari sebuah proses penataan ruang berstrata mengkaitkan dengan kewilayahan-kewilayahan yang ada. Teman-teman jangan lupa bahwa Omnibus Law yang ada sekarang perlu kita ingatkan pemerintah, karena bagaimanapun klausul tentang bahwa penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pusat itu juga akan mempengaruhi NSPK yang kita bicarakan sekarang. Karena tidak bisa kita melihat dalam konteks yang hanya satu hal dengan melihat kata-kata penyelenggaraan penataan ruang, karena di sana sudah secara eksplisit penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat, berarti tidak dilakukan oleh masyarakat, tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi perbincangan-perbincangan kita, akan mungkin menjadi pertimbangan teman-teman semua untuk melihat NSPK, ataupun kalau kita melihat di bahasan saya yang pertama, di tema yang pertama tentang standar, itu akan punya pertalian di akhir kegiatan yang kita lakukan ini. Mohon maaf karena Mbak Jelita tidak masuk di mungkin lagi ada masalah karena beliau langsung dari Taipei. Tadi sempat saya hubungi tapi belum juga bisa online. Tapi bagaimanapun saya tidak memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ini akan menjadi pertimbangan, akan menjadi pemikiran kita bersama, dan baik buruknya nanti dipasrahkan kepada teman-teman semua, karena tidak cukup waktu untuk menyampaikan secara keseluruhan. Bagaimanapun secara spesifik apakah itu leveling ataupun kewenangan dari masing-masing pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten kota, provinsi, ataupun pusat, seharusnya lah berjenjang. Tidak bisa dikembalikan lagi kepada era-era top down yang mengkaitkan dengan keberadaan desentralisasi dari sebuah proses penataan ruang, yang mengkaitkan dengan bagaimana daerah bisa mengelola potensi wilayahnya sendiri, akan menjadi niscaya nanti di kemudian hari. Karena bagaimanapun daerahlah yang punya daerah, tahu permasalahan spesifik terhadap daerah, dan memang dalam hal ini kita agak dalam tanda kutip meragukan ataupun menyangsikan ataupun sangat khawatir dengan keberadaan Omnibus Law yang mungkin ada baiknya dari kementerian-kementerian lebih bersuara untuk memberikan penekanan, karena ini akan memberikan efek yang luar biasa kepada proses dari
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang terbungkus dari penyelenggaraan penataan ruang itu dalam Epaulet Salzburg